Halo, kami dari kelompok 5 akan melakukan pengamatan ekosistem sawah. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan saya Astita Raulina Sirait. Perkenalkan saya Elvina Kintile Baho. Perkenalkan nama saya Sumber Menadi Dulu. Perkenalkan nama saya Sri Walida Purba. Perkenalkan nama saya Florena Maranata Munte. Stay tune ya untuk kelanjutan video kami. Bye-bye. Ini kami akan melakukan observasi di sebuah lahan pertanian berupa sawah. Di sana, kami melihat berbagai makhluk hidup yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ekosistem. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia hidup bersama dan saling berhubungan dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Semua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain sehingga bisa hidup dengan seimbang. Hasil pengamatan yang kami dapat pada saat observasi di lahan pertanian ataupun di sawah yaitu terdapat abiotik dan biotiknya, dan juga ada tumbuhan primer dan tumbuhan sekunder, yang dimana tumbuhan primer adalah tumbuhan yang sengaja ditanam oleh seorang petani kemudian akan dipanen kembali seperti tanaman padi ini. Kemudian tumbuhan sekunder adalah tumbuhan yang hidup di sekitaran tumbuhan primer. Nah, dapat kita lihat nih ada berbagai tumbuhan ataupun rumput-rumput liar yang hidup di sekeliling tumbuhan primer. Kami juga mengamati komponen biotik yang ada di sawah tersebut. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup. Nah, yang ada di sawah itu ada tanaman padi, serangga seperti belalang, ulat, dan capung, katak, cacing, burung, bahkan keong juga, dan termasuk manusia atau petani tersebut. Komponen abiotik yang kami temui yaitu benda-benda yang tak hidup. Nah, yang kami temui di sana ialah air, tanah berlumpur, sinar matahari, udara, suhu, dan kelembapan. Di sini kami juga akan menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik terhadap ekosistem sawah. Padi, komponen biotik, air, tanah, serta cahaya matahari, komponen biotik. Nah, hubungannya, padi sangat bergantung pada air untuk tumbuh. Sawah biasanya diairi dengan sistem irigasi agar selalu tergenang, karena padi memerlukan banyak air. Tanah berlumpur yang subur juga penting karena menjadi tempat akar padi menyerap unsur hara. Selain itu, cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis, yaitu proses tanaman membuat makanan. Tanpa air, tanpa tanah subur dan sinar matahari, padi tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, kemudian serangga ataupun hewan kecil serta suhu dan kelembapan. Serangga seperti belalang, ulat, capung banyak ditemukan di sawah. Keberadaan mereka dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan udara. Suhu hangat dan kelembapan tinggi mendukung perkembangan serangga. Beberapa serangga merugikan ataupun menjadi hama. Jadi ada juga yang membantu penyerbukan tanaman atau memangsa hama. Selanjutnya ada juga katak, burung, ular, dan lingkungan sawah. Katak membutuhkan air dan tempat lembab untuk bertelur dan berkembang biak. Lingkungan sawah yang basah sangat cocok bagi mereka. Burung dan ular berperan sebagai predator ataupun pemangsa dalam rantai makanan, menjaga jumlah serangga dan hewan kecil agar tidak berlebihan, maka mereka juga bergantung pada kondisi cuaca dan habitat yang sesuai. Cacing tanah juga membantu penggemburkan tanah sehingga akar tanaman lebih mudah tumbuh. Tanpa tanah yang cocok, mikroorganisme dan cacing tidak bisa hidup dan kesuburan sawah akan menurun. Terakhir ada petani. Petani adalah komponen biotik yang sangat penting dalam ekosistem sawah. Petani mengatur air, memilih jenis tanaman, mengendalikan hama, dan memelihara tanaman agar tetap subur. Dengan kata lain, manusia membantu menjaga keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Jadi yang menjadi kesimpulannya ialah komponen biotik dan abiotik dalam sawah saling bergantung satu sama lain. Makhluk hidup tidak bisa bertahan tanpa air, tanah, udara, dan cahaya. Sebaliknya, benda tak hidup akan kehilangan fungsi ekologisnya jika tidak ada makhluk hidup yang memanfaatkan. Keseimbangan antara dua komponen ini sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kelestarian sawah sehingga sebagai sumber pangan utama. Oke guys, sampai di sini hasil pengamatan kami tentang ekosistem sawah. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.